Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asdir SE, mengajar di SMP Negeri 3 Dondo, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli. Dan saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Manado. Dengan nomor peserta U0150012773. Kali ini saya akan menampilkan video best practice yang saya buat. Adapun latar belakang yang saya ambil itu adalah yang pertama, hasil belajar peserta didik yang masih rendah atau di bawah KKM. Yang kedua, model kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru masih kurang inovatif dan masih menggunakan model pembelajaran konvensional. Dan yang ketiga, guru belum maksimal dalam memanfaatkan media pembelajaran yang berbasis teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Adapun pentingnya praktek pembelajaran ini dibagikan karena satu, praktek pembelajaran ini dapat memotivasi guru lain dalam hal mendesain pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan lingkungan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, dapat digunakan sebagai referensi dalam model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Yang ketiga, tercapainya tujuan pembelajaran yang sesuai dan yang sudah direncanakan. Yang keempat, guru menyiapkan alokasi waktu yang tepat. Dan yang kelima, pemberian tayangan menarik agar peserta didik tertarik dalam pembelajaran. Tantangan dari guru. Tantangan dari guru itu dimulai dari memilih model pembelajaran inovatif yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran. Yang kedua, mencari video pembelajaran dari aplikasi YouTube yang sesuai dan tepat dengan materi pembelajaran. Dan yang ketiga, kemampuan memanfaatkan dan mengintegrasikan teknologi di dalam kelas, mengingat banyak perangkat yang dipakai di dalam pelaksanaan PPL. Yang keempat, membutuhkan persiapan yang cukup lama untuk merancang dan mempersiapkan pembelajaran, dari persiapan untuk alat-alat yang dipergunakan dan juga mencari video stimulus dari YouTube untuk kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, menerapkan seluruh sintaks pembelajaran dalam waktu yang terbatas. Tantangan dari peserta didik. Yang pertama, terdapat peserta didik yang tidak melaksanakan tugas mandiri untuk mencari data secara mandiri dengan baik. Yang kedua, kurangnya kepercayaan diri peserta didik ketika mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang ketiga, masih terdapat peserta didik yang malu untuk mengungkapkan pendapat. Dan yang terakhir, peserta didik belum aktif di dalam berdiskusi. Tantangan yang dihadapi guru. Langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, melakukan pemetaan karakteristik peserta didik. Yang kedua, membuat perangkat pembelajaran praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik berdasarkan pemetaan karakteristik peserta didik melalui model dan metode pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi agar pembelajaran tidak monoton. Yang keempat, menyiapkan stimulus melalui pertanyaan PPT maupun video pembelajaran berdasarkan fenomena yang menarik agar peserta didik lebih aktif dalam bertanya. Yang kelima, menyiapkan ice breaking pada saat proses pembelajaran mulai terasa membosankan bagi peserta didik. Adapun strategi yang digunakan oleh guru adalah satu, menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning serta media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, memberikan pertanyaan stimulus yang efektif, variatif, dan lebih menarik. Yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan guru pamong dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Dan yang keempat, mendorong dan memotivasi peserta didik
dalam bentuk pemberian reward atau berupa kalimat, pujian, ataupun sentuhan. Adapun proses yang kami lakukan di dalam penyusunan, yang pertama, menyusun desain pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua, menyiapkan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan meliputi modul ajar, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, dan instrumen penilaian. Yang ketiga, menerapkan LKPD dan bahan ajar. Yang keempat, menanyakan kondisi peserta didik untuk memberikan semangat dan juga menanyakan kesiapan peserta didik untuk menerima pembelajaran. Yang kelima, memberikan persepsi pada peserta didik. Yang keenam, mengelompokkan peserta didik dan membagikan LKPD masing-masing kelompok. Yang ketujuh, peserta didik mengamati materi pembelajaran dalam bentuk gambar pada tayangan fokus. Adapun dampak aksi, yang pertama, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan bersemangat dalam belajar. Yang kedua, peserta didik tidak bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, aktif, dan bermakna untuk peserta didik. Yang keempat, peserta didik berani mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dengan baik dan percaya diri. Yang kelima, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat terlaksana. Yang keenam, dengan adanya speaking pada proses pembelajaran, peserta didik menjadi tidak bosan untuk melanjutkan proses pembelajaran. Yang ketujuh, diharapkan dapat memberikan semangat pada peserta didik, khususnya pada proses pembelajaran di jam-jam terakhir, karena proses pembelajaran lebih menyenangkan karena berbasis audio visual. Yang kedelapan, prestasi belajar peserta didik mengalami peningkatan. Hasil yang didapatkan yaitu prestasi belajar dan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran yang inovatif semakin meningkat. Adapun respon orang lain, yang pertama, peserta didik. Berdasarkan hasil yang didapat dari rekapan hasil lembar observasi dan evaluasi belajar peserta didik, diperoleh hasil bahwa prestasi belajar meningkat, dan berdasarkan lembar penilaian keterampilan, peserta didik aktif dalam berdiskusi, presentasi, dan tanya jawab. Rekan sejawat menyampaikan pembelajaran sudah berpusat pada peserta didik. Sangat mendukung sekali proses pembelajaran yang inovatif berbasis IT dengan menggunakan laptop, video, gambar, dan PPT yang menarik yang secara langsung diakses dengan berbantuan jaringan internet dan disertai SPT. Rekan sejawat juga memberikan apresiasi atas model pembelajaran yang digunakan dengan melihat hasil capaian dari pembelajaran. Kemudian dari kepala sekolah, responnya, kepala sekolah sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh pendidik sebagai upaya peningkatan kinerja pendidik dan sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar dan keaktifan peserta didik dengan menyampaikan pada guru lain untuk bisa selalu kreatif dan berinovasi dalam proses pembelajaran. Faktor keberhasilan yang kami dapat, faktor yang membuat aksi yang dilaksanakan berhasil adalah terjalinnya chemistry yang baik antara pihak yang terlibat, meskipun tidak dipungkiri masih terdapat kekurangan. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut, guru mendapatkan banyak pembelajaran baru. Yang paling dirasakan oleh guru adalah tentang cara mengaplikasikan media Canva. Sebelumnya guru tidak menyentuh tentang keterampilan ini, yang ternyata sangat banyak manfaatnya, terutama dalam proses pembuatan media pembelajaran yang lebih inovatif guna merangsang peserta didik agar lebih tertarik dan bersemangat mengembangkan wawasan di sekolah. Demikianlah video best practice saya. Terima kasih telah menyaksikan.